rekrutmen terhadap kalangan anak muda, seolah-olah ini adalah giroh-giroh militansi anak muda, tapi sebenarnya nanti mengapa kelompok teror itu selalu berusaha merekrut kalangan anak muda? Karena sebuah ideologi itu akan mati kalau dia gagal melakukan rekrutmen dan infiltrasi terhadap generasi muda. Ini prinsipnya. Ideologi-ideologi yang lain seperti fasisme, ideologi-ideologi seperti anarkisme, ini mereka mati dan sekarat, termasuk komunisme, karena mereka gagal untuk meraih generasi muda untuk dijadikan sebagai kadernya. Nah, demikian juga dengan organisasi teror. Organisasi teror itu nyawanya cuma dua, rekrutmen terhadap generasi muda dan pendanaan. Makanya Densus kemudian menangkap berbagai koordinasi-koordinasi dan subordinasi dari pendanaan dan rekrutmen. Nah, ini yang fokusnya Densus hari ini adalah rekrutmen dan pendanaan. Karena kita percaya organisasi teror itu akan mati, ideologi itu akan mati kalau tidak ada pendanaan dan gagal mereka melakukan rekrutmen terhadap anak muda. Kalau Hizbut Tahrir hari ini bergerak ke kampus-kampus dengan organisasi namanya Gema Pembebasan, ya kita harus melawan itu. Gema Pembebasan ini kan bergerak di kampus-kampus, melakukan rekrutmen terhadap kalangan anak muda, seolah-olah ini adalah giroh-giroh militansi anak muda, tapi sebenarnya nanti dalam program-program tarbiyah dan likoknya mereka itu akan dijejali bahwa solusi dari kecarut-marutan semua kehidupan manusia ini adalah khilafah. Pasti begitu. Pasti. Korupsi di Indonesia ini tinggi. Mari kita melawan itu. Solusinya apa? Khilafah. Ini Gema Pembebasan ini. Kita udah tahu postulatnya seperti apa. Makanya saya bergerak ke kampus-kampus untuk memberikan penguatan kepada anak-anak muda, adik-adik kita, anak-anak kita untuk melawan kelompok-kelompok yang seperti ini. Oke, kemudian Wahabi. Ini saya ada kejadian yang menarik yang belum saya ceritakan. Kemarin itu saya ketika di Mekah itu saya ziarah ke makamnya Mbah Mun di Maklah. Dulu saya terakhir itu umroh itu 2014. Saya itu dulu nggak bisa ziarah. Saya diusir-usir, nggak boleh, mamnu, haram haji. Wah itu, diusir-usir. Kemarin itu saya tahlilan pun nggak diusir, tahlilan loh ini. Ya biasalah, kan orang NU itu kalau tahlilan itu kita itu nggak bisa nggak gedek kalau giliran tahlil itu, nggak ada apa-apain. Artinya, kemudian apa yang paling menarik dari Saudi? Kita kalau mau bicara Saudi. Saudi bahkan mengubah hari kemerdekaannya. Belum ada yang tahu. Coba bayangin, Indonesia mengubah 17 Agustus menjadi tanggal yang lain. Coba, artinya apa? Ini ada perubahan besar di Saudi. Hari kemerdekaan Saudi yang dikenal dengan Yaumit Taksis itu dirubah menjadi 22 Februari yang sebelumnya bulan April. Mengapa dirubah? Hari kemerdekaan sebelumnya mengacu kepada pertemuan keluarga Ibnu Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1744. Nah, ini yang dijadikan dasar untuk hari kemerdekaan Saudi selama ini. Di bawah Muhammad bin Salman, semua itu dirubah mengacu kepada kehendak pertama dari keluarga Ibnu Saud untuk memerdekakan Saudi tahun 1727. Hari kemerdekaannya bos dirubah. Karena apa tujuannya? Ingin memutus sejarah dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Nih. Dan ini, apakah ini analisa saya? Bukan. Ini perkataan Muhammad bin Salman sendiri lewat RT.com, koran Jerman. Dia mengatakan, kalau Saudi ini masih terus terikat secara mitos politik dengan Wahabisme, maka Saudi akan terhubung-hubungkan terus dengan gerakan-gerakan teror di seluruh dunia. Lalu diputus, 17 Agustusnya diganti. Coba, itu loh. Nah, Yaumut Taksis ini kemudian dirubah oleh Saudi. Saking dia itu udah benar-benar, udahlah Wahabisme ini udah kelar. Dulu Saudi itu, ini kata Muhammad bin Salman. Dulu Saudi itu dipaksa oleh Amerika untuk mengekspor ajaran ini ke seluruh dunia untuk kebutuhan politik, untuk menghalau dan untuk mengimbangi kekuatan pengaruh Uni Soviet dengan komunisme pada masa Perang Dingin. Nah ini loh. Nah karena orang Islam ini memang yang bego-bego, yang bodoh-bodoh,